Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menguji Pak Samsudin dan Ibu Coach. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Coach. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tak henti-hentinya saya mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenanannya jualah sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar pada kesempatan ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar rancangan aktualisasi selama 45 menit. 10-15 menit akan digunakan oleh Pak Samsudin untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak Mentor. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir bersama-sama. Kehadiran Bapak sangat penting untuk Pak Samsu, sehingga Pak Samsu bisa melakukan seminar. Bapak akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang dipaparkan oleh Pak Samsu. Selanjutnya Bapak penguji kita, Bapak Arhan Firdaus, ya, akan menggunakan waktu 15 menit sampai 20 menit untuk melakukan perbaikan saran dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Samsu memaparkan rancangannya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membawakan rancangan aktualisasi. Oke. Rancangan aktualisasi saya, Bu, itu penggunaan metode jarimatika dan alat cabut lot untuk mempercepat perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika. Saya yang menyusun, alhamdulillah Ibu Stince sebagai coach, mentor kita yaitu Pak Muhammad Syarif. Terima kasih banyak. Pengujinya Pak Arhan Firdaus. Oke, rancangan aktualisasi ini Bu sebenarnya punya dasar hukum. Tujuan saja Pak. Langsung di tujuan saja. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Tujuan. Iya. Langsung tujuan. Oke, iya, oke. Silakan. Tujuan dilaksanakan aktualisasi ini Bu, yaitu menerapkan dan membiasakan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan unit kerja kami yaitu SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Yang kedua yaitu membentuk karakter ASN yang memahami kedudukan dan perannya sebagai ASN dalam NKRI. Yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua yaitu pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu World of Government atau WOG. Dengan menerapkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketiga Bu, yaitu untuk mempercepat perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika menggunakan metode jarimatika dan alat cabut lot, karena anak-anak tidak hafal perkalian dan pembagian di sana. Oke, selanjutnya langsung ke kegiatan. Rancangan. Ya. Nah, rancangan di sini aktualisasi saya itu berada di unit kerja SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Isu yang saya angkat itu rendahnya hafalan siswa mengenai perkalian dan pembagian bilangan pada mata pelajaran matematika. Jadi isu ini saya ambil menggunakan USG. Terus pemecahan isunya yaitu penggunaan metode jarimatika dan alat cabut lot untuk mempercepat hafalan perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika. Di sini Pak, Bu, itu saya mempunyai 4 kegiatan di sini. Pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua yaitu pembelajaran nanti matematika, terus yang ketiga yaitu melakukan perlombaan nanti, jadi nanti bentuknya cabut lot itu kita bikin perlombaan sama anak-anak supaya lebih menarik lagi. Yang keempat itu refleksi. Nah,
pada kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor yaitu Pak Sarif. Nah, outputnya kita mendapatkan bimbingan, masukan, arahan, dan persetujuan melakukan aktualisasi ini. Nah, terus keterkaitan substansi mata pelatihan aneka atau peranan kedudukan ASN. Yang pertama kita dapatkan di situ nilai transparasi. Dari akuntabilitas itu mendapatkan nilai transparasi, kejelasan target. Karena kita pengen anak-anak supaya hafal perkalian dan pembagian. Transparasi karena kita di sana membawa isu yang ibarat kata harusnya di SMP itu bukan materi lagi perkalian pembagian, tapi itulah kendala di sana, Pak. Terus yang kedua yaitu nasionalisme, itu ketuhanan, karena setiap anak dia punya kecerdasan yang luar biasa, pasti bisa berubah. Terus kerakyatan, yaitu kepala sekolah sendiri, ibarat kata sebagai pemimpinnya kita, nanti keadilan karena siswa harus sana juga di kota pintar ya, harus di atas juga harus pintar sama seperti yang di kota. Terus nanti ada etika publik, jujur, terbuka, sopan, dan bersikap hormat. Komitmen mutu, yaitu berorientasi pada mutu, supaya meningkat mutu pendidikan di sana. Anti korupsi, kita harus bekerja keras untuk hal tersebut. Terus kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi ke-1 pembangunan Kabupaten Sigi, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebenarnya yang paling utama kesehatan. Cuma kita berharap juga infrastruktur naik ke atas itu diperbaiki oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Terus keterkaitan dengan nilai organisasi. Yang pertama integritas, profesional, inisiatif, pembelajaran kita, terlibat aktif kita. Terus tahapan kegiatan dari kegiatan pertama 1.2 melakukan sosialisasi diskusi kepada rekan sesama guru. Kita mendapatkan saran dari guru-guru di sana, ada di sana guru matematika juga. Terus keterkaitan mata pelatihan aneka dan peran kedudukan ASN. Kita mendapatkan yang pertama akuntabilitas, yaitu transparansi, kejelasan target, terus nasionalisme, yaitu ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan. Terus etika publik itu di sini jujur, terbuka, tulus, sopan, transparan, bersikap hormat. Komitmen mutunya yaitu efektif. Alat ini nanti efektif sekali untuk melakukan perkalian dan pembagian. Terus penguatan nilai organisasi, ada integritas, profesional, inisiatif, pembelajaran, terlibat aktif kita. Selanjutnya, maaf Bu. Yang ketiga, yaitu menyiapkan peralatan sabut lot, yang saya bagikan juga sama Bapak, ada 3 lembar. Yang pertama perkalian, pembagian, sama tabel ininya. Nanti anak-anak akan kita bagi satu-satu. Terus nilai yang kita dapat yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Terus nasionalisme kita tidak ada, Pak. Terus nanti nilai penguatan nilai organisasi yaitu kreatif, inovatif, profesional. Selanjutnya ada yang di atas lagi yaitu etika publik, tidak ada di sini. Komitmen mutu ada, yaitu efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Anti korupsinya yang pastinya kerja keras, terus kita terlibat aktif tanpa pamrih untuk nilai-nilai organisasi. Terus selanjutnya tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan kegiatan selanjutnya melakukan simulasi. Jadi nanti kita sebelum melakukan pertandingan, kita lakukan simulasi dulu sama anak-anak menggunakan alat sabut lot dan pengisian tabel pengecekan. Nanti siswa mendapatkan keterampilan penggunaan alat sabut lot tadi. Terus nilai yang kita dapat yaitu akuntabilitas, kejelasan target, supaya anak-anak nanti tahu cara penggunaan sabut lot. Transparansi, nasionalisme yaitu ketuhanan, kerakyatan, keadilan. Etika publik, jujur, terbuka, tulus, bersikap hormat, sopan, transparansi. Komitmen mutu nilai yang didapat efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Anti korupsi yaitu kerja keras. Nilai dari organisasi yang kita dapatkan yaitu integritas, kreatif, inovatif, profesional, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif tanpa pamrih. Terus peran kita sebagai ASN,
kita mendapatkan yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Astagfirullah. Terus tahapan yang kedua yaitu pembelajaran matematika, yaitu kita mempersiapkan anak-anak untuk belajar, mulai kita dari berdoa, setelah berdoa kita absensi nanti baru kita persepsi ke anak, apa fungsinya kita perkalian pembagian, karena sangat penting sekali ini. Terus akuntabilitas nasional itu kita mendapatkan nilai kejelasan target, nasionalisme yaitu ketuhanan, etika publik tidak ada, komitmen mutu kita mendapatkan kedisiplinan karena kita mengabsen, anti korupsi tidak ada. Terus kegiatan ini berkontribusi terhadap misi yang pertama, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terus nilai dari organisasi yang kita dapat yaitu inisiatif, terlibat, aktif. Terus selanjutnya kita membagikan alat perkalian dan pembagian lembar pengecekan ke siswa. Nanti siswa mendapatkannya lembaran tadi, 3 lembar. Terus nilai yang kita dapat yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Nasionalisme kita mendapatkan keadilan, karena setiap anak mendapatkan 3 lembar tadi. Etika publik yaitu tulus, transparansi, komitmen mutu. Komitmen mutu kita mendapatkan efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi kita mendapatkan kepedulian, tanggung jawab, bekerja keras, dan berkeadilan. Terus nilai organisasi yang kita dapat yaitu terlibat, aktif, dan tanpa pamrih, karena kita print biaya sendiri. Terus selanjutnya 2.3 yaitu mengidentifikasi jumlah siswa yang hafal perkalian dan pembagian serta mencari pasangan siswa. Nah, ini kita dapat ini dari yang tahapan pertama, yaitu kita cek lewat simulasi. Simulasi nanti biar saja anak-anak biar belum tahu seberapa cepat dia perkalian pembagiannya. Ketika nanti langsung kita jadi itu asli real di lapangan. Oh, anak ini tidak hafal. Oh, anak ini baru hafal perkalian 1, perkalian 2, supaya aslinya kita dapat. Terus yang kita dapat lagi dari siswa yaitu data siswa pada tabel pengecekan perkalian dan pembagian, serta siswa mendapatkan pasangan melakukan sabut lot. Nanti kita bagi sesuai sama pasangannya, yang tahu dengan yang tidak tahu, yang masih lambat dengan yang cepat nanti. Terus akuntabilitas, nilainya yang kita dapat yaitu tanggung jawab, integritas, keadilan, transparansi, kepemimpinan, keadilan. Nasionalisme yaitu kemanusiaan, keadilan. Etika publik yang kita dapat, jujur, anaknya nanti bersikap jujur, terbuka, tulus, tidak diskriminatif. Jadi semuanya nanti harus dicek satu-satu. Transparansi, bersikap hormat. Komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Anti korupsi yang kita dapatkan nilainya yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Terus nilai organisasi yang kita dapatkan itu nanti ada, kita mendapatkan inisiatif pembelajaran menjunjung tinggi meritokrasi, terlibat aktif tanpa pamrih. Terus selanjutnya 2.4 atau mempraktekkan metode jarimatika. Jadi setelah tadi simulasi kita membagi anak, nanti kita praktekkan dulu cara cepatnya ke anak-anak supaya mereka lebih tertarik lagi dengan dan memulai aktivitas cabut lot sama anak-anak yang asli setelah kita beri penjelasan. Siswa mempraktekkan menguasai jarimatika serta melakukan aktivitas cabut lot dan memperoleh data kesalahan kecepatan cabut lot. Terus nilai yang kita dapat dari akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target, keadilan, transparansi. Nasionalisme yaitu kemanusiaan. Karena harusnya mereka sudah hafal aljabar, harus tahu sudah materi yang lain di atasnya, garis bilangan dan lain sebagainya, masih di perkalian dan pembagian. Terus etika publik yang kita dapatkan yaitu jujur, transparansi, bersikap hormat, tidak diskriminatif, dan terbuka. Komitmen mutu yang kita dapatkan yaitu efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Anti korupsi yang kita dapatkan kejujuran, kemandirian. Nilai dari organisasi yang kita dapatkan di tahapan ini yaitu integritas, kreativitas, inovatif, profesional, inisiatif, pembelajaran, terlibat aktif, tanpa pamrih. Selanjutnya,
pada tahapan yang ketiga yaitu melakukan perlombaan perkalian dan pembagian dengan alat sabut lot dan melakukan asesmen. Jadi nanti kita bertanding sama anak-anak. Anak-anak itu nanti pertandingan satu-satu, syukur-syukur nanti bisa setengah kompetisi. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti kita sistem gugur nanti, Pak. Tapi saya usahakan setengah kompetisi kita lakukan pertandingan. Tuh. Terus, setelah kita melakukan pertandingan, otomatis nanti siswa bertanding nanti cabut lot, terus nilai yang kita dapatkan yaitu kejelasan target, keadilan, transparansi, nasionalismenya kita tidak dapat, Pak. Terus etika publik yaitu jujur, terbuka, transparansi, tidak diskriminatif. Komitmen mutu yang kita dapatkan nilainya itu efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Anti korupsi yang kita dapatkan yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, keberanian, keadilan. Terus kontribusinya sama dengan yang atas yaitu misi pertama, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terus, nilai organisasi yang kita dapatkan yaitu integritas, kreativitas, inovatif, profesional, inisiatif, pembelajaran, terlibat aktif, tanpa pamrih, Pak. Terus, selanjutnya yaitu mengisi hasil pengecekan cabut lot. Jadi nanti setelah mereka langsung perkalian pembagian mereka lomba, Pak, hasilnya itu juga kita isi ulang di tabel itu. Pada lembar pengecekan perkalian dan pembagian, otomatis kita mendapatkan data dari anak. Itu tadi data tentang kecepatan, ketepatan, salahnya berapa. Terus nilai yang kita dapat, Pak, di sini yaitu kejelasan target, keadilan, transparansi, nasionalisme tidak ada, etika publik yaitu jujur, terbuka, transparansi, tidak diskriminatif. Komitmen mutunya efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, keberanian, keadilan. Terus nilai organisasi yang kita dapatkan yaitu integritas, kreativitas. Sama ya. Itu Pak, satu kali saja dibacakan ya untuk kolom 6 dan 7. Iya Pak. Ya, langsung di. Terus selanjutnya. Langsung kegiatan tahap 3. Tahap 3. Yaitu penyampaian langsung dan print out perkembangan kecepatan siswa. Nanti kita rata-ratakan berapa per 1 second supaya nanti kita lihat itu anaknya dia gagap hitung tidak. Kalau gagap hitung menurut Pak Toha, itu orang Tegal, dia lulusan ITB. Dia kalau gagap hitung itu satu operasi perkalian pembagian itu di atasnya 6 detik. Nah, nanti kita lihat anak-anaknya dia mengalami gagap hitung tidaknya. Sudah mengalami perkembangan tidak? Terus nilai yang kita dapat yaitu tanggung jawab, kejelasan target, keadilan, transparansi. Nasionalisme yaitu keadilan, etika publik tidak ada. Selanjutnya ke tahapan 4. Aduh. Terus kegiatan 4 yaitu refleksi. Itu ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan diskusi umpan balik dengan siswa. Penguatan juga ke siswa. Umpan baliknya itu nanti berbagi, mungkin anak 1 dia punya cara cepatnya untuk cepat, biasanya tangan 2 dan lain sebagainya, itu nanti dibagi bersama anak-anak. Dan kita lihat nanti dia semakin meningkat tidak, dia untuk sering tidak melakukan sabut lot. Terus akuntabilitas itu, nilai yang kita dapat dari kegiatan ini, akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target, keadilan, transparansi, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Etika publik yang kita dapat jujur, terbuka, tulus, transparansi, tidak diskriminatif, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Anti korupsi, kejujuran, kepedulian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan. Terus nilai tahapan yang kedua, 4.2, yaitu menyampaikan laporan hasil penerapan sabut lot kepada kepala sekolah atau pimpinan sekolah kita yaitu mentor Pak Sarif. Terus nanti diterimanya laporan hasil penerapan sabut lot oleh kepala sekolah. Terus nilai yang kita dapat yaitu tanggung jawab, kejelasan target, integritas, transparansi, nanti kita buka. Terus nasionalisme yaitu kerakyatan, etika publik itu jujur, terbuka, sopan, bersikap hormat, komitmen mutu yang kita dapat nilainya yaitu efektif, efisien, orientasi mutu. Terus anti korupsi yang kita dapatkan dari tahapan 4.2 yaitu kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, kesederhanaan, keadilan. Terus di sini
tahapan yang terakhir yaitu pemberian hadiah ke anak-anak nanti. Bagi pemenangnya nanti berarti nilai yang kita dapatkan yaitu tanggung jawab, karena sudah kita bilang dari awal otomatis pertandingan ya ada sertifikat nanti kita bagikan dengan ada mungkin door prize begitu. Terus kejelasan target, integritas, keadilan, transparansi, kepemimpinan. Nasionalisme kita tidak dapat Pak di sini nilainya. Terus etika publik, jujur, terbuka, tulus, transparansi. Komitmen mutu di sini efisien, inovatif. Anti korupsi di sini yaitu keadilan, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja keras, dan nilai yang kita dapat yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Minta maaf tidak ada nilai WOG-nya, karena ini kalau mau dibikin WOG, bikin kayak kejuaraan untuk tingkat kabupaten, Pak. Terus integritas, terakhir yaitu nilai organisasi, integritas, inisiatif, menjunjung tinggi, meritokrasi, pembelajaran, terlibat aktif, tanpa pamrih. Jarimatika itu, metode jarimatika itu ditemukan oleh Septi Penny Wulandari, yaitu cara menghitung dengan jari. Semua anak punya, biar di atas punya. Walaupun di sana tidak ada jaringan listrik sama jaringan telepon, dia pasti punya jari untuk kita biar lancar perkalian pembagian. Alat sabut lot ini Pak, dasarnya kita dapat itu sebenarnya dari ada siswa saya lalu masih mahasiswa, dia itu SMA, dia tidak hafal perkalian pembagian. Jadi dari perkalian yang ini tabel, kita gunting jadi satu-satu. Pokoknya mereka ambil supaya mereka lancar, karena soal pasti dia diacak. Soal tidak pernah berurutan dari perkalian 1, tidak mungkin selanjutnya perkalian 2, pasti dia diacak. Dan perkalian itu sangat penting, dari kita juga tes CPNS pasti ada keluar. Apalagi kecepatan untuk menyelesaikan soal tes CPNS 100 nomor cuma 90 menit. Itu. Jadi ini untuk melatih mereka untuk berdaya saing di Kabupaten Sigi, Pak. Terus jadwal yang kita punya, Pak, di sini kalau saya hitung, Pak, itu ada 5 minggu, karena 35 hari, otomatis 5 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Di sini persiapan otomatis di minggu pertama, terus pembelajaran matematika nanti dari awal sampai terakhir kita terus, karena saya ke depan juga akan saya lanjutkan itu program perkalian sampai nanti ke angka yang ratusan sampai ribuan. Terus melakukan perlombaan perkalian dan pembagian itu otomatis sesampainya kita tidak pernah tahu anaknya bisa hadir semua tidak tiap hari, karena di sana kedisiplinnya agak kurang, Pak. Itu. Terus refleksi nanti kita lakukan setelah minggu ketiga, 4, dan 5, Pak. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Samsu telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Waktu disediakan 5 menit. Silakan Pak. Silakan Pak Mentor. Mic-nya di unmute. Unmute-nya dihilangkan. Mic. Bagaimana, Bu? Silakan Pak. Silakan, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, menjelang sore. Ya, pertama-tama, Bu, saya sebagai kepala sekolah dan juga ini yang menjadi partner kerja nantinya saya. Ini saya tahu mereka ini adalah CPNS. Ya, jadi itu satu pengalaman untuk mereka yang sekarang mereka ditempatkan di sekolah saya. Saya sangat-sangat berterima kasih dan khususnya kepada Pemda, pemerintah yang sudah bisa membantu pekerjaan saya di sekolah yang boleh dikata itu sekolah di daerah terpencil, daerah pegunungan. Saya kira sudah banyak disampaikan oleh peserta ini. Nah, dengan adanya rancangan aktualisasi yang mereka debarkan ini, saya begitu antusias kepada calon peserta, kepada CPNS ini, peserta ini. Yang kemarin-kemarin mereka itu sudah sempat masuk di kelas, bahkan melihat langsung sikon. Kemudian mereka membuat semacam laporan rancangan. Demikian Pak. Jadi saya sudah baca, saya pelajari, saya sangat antusias dan saya sangat mendukung. Ya, karena saya secara pribadi saya tidak menyalahkan pemerintah.
saya ASN ditugaskan di tempat yang demikian, yang begitu susahnya. Dengan adanya mereka ini, mereka membuat saya katakan silakan kalian, saya berikan kebebasan, ya, bereksperimen, ya kan? Tidak serta merta kita memberikan pelajaran di dalam ruang luar, boleh, dalam sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Saya kira sudah banyak lihat langsung bagaimana model, kemudian bagaimana kondisi anak-anak, bagaimana serba-serba kekurangan yang ada. Berbuatlah demi kemajuan anak bangsa. Yakin saja niat tulus kita ini membantu anak-anak kita. Saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada CPNS ini. Sekira demikian Bu yang bisa saya berikan penguatan. Saya sangat-sangat mensupport mereka ini. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Kepsek, Pak Sarip telah mendukung, memberikan dukungan yang begitu semangat Pak ya. Karena dukungan Bapak, kekuatan Bapak itu sangat penting untuk Pak Samsu bisa melakukan ini dengan baik. Baik, terima kasih sudah mendukungnya. Kami berharap penuh atas bimbingan Bapak nanti ke depan. Selanjutnya kami silakan Pak Penguji, Pak Arhan menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Stinja selaku Coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah menyediakan waktunya dan kesempatannya untuk hadir di Zoom Room meeting ini dalam ujian seminar rancangan aktualisasi yang akan mendampingi Pak Samsudin. Kemudian sudah memberikan gambaran singkat tadi terkait dengan kondisi yang ada di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi ini. Mohon nanti bantuan Pak Mentor, Pak Muhammad Syarif untuk memberikan saran masukan, kemudian membantu pelaksanaan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Samsudin sesampainya di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi selama kurang lebih 30 hari kerja mendatang. Terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Pak Samsudin, yang pertama yang saya koreksi dan memberikan saran adalah terkait dengan tadi sudah saya sampaikan di beberapa teman, nanti tanyakan teman untuk menyeragamkan. Kemudian terkait dengan gagasan pemecahan isu atau judul dari rancangan aktualisasi ini, ya, penggunaan metode jari matika dan alat cabut lot untuk mempercepat perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika. Yang pertama saya koreksi adalah harus fokus dan lokus. Lokusnya di mana? Ya, tentunya di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Dia harus fokus kemana dulu? Apakah hanya di kelas berapa? Khusus Bapak atau ke semua kelas yang ada di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi? Iya Pak, kalau fokus kelasnya kan kelas 3 sudah ujian Pak. Tersisa kelas 1 dengan kelas 2 Pak. Itu tersisa sekitar 16 siswa. Oke. Nah, berarti dijelaskan di sini, nanti dituliskan di dalam gagasan pemecahan isu atau judul dari laporan ini. Kemudian ini mengambil dari metode atau alat yang digunakan adalah di kurikulum 2013, revisi 2018, ya, jari matika, jari atau jari matika? Jari matika Pak. Jari ya? Jari matika. Oke. Menghitung menggunakan jari. Yes. Kemudian di sini ada lembar persetujuan hasil perbaikan. Ini belum dimasukkan pada saat ujian rancangan sebenarnya. Hanya lembar persetujuan. Iya. Iya maaf. Kemudian di daftar isi di setiap bab per babnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan aktualisasi, tolong di bold. Oh, bab 1 pendahuluan bold. Kemudian di bab 1 pendahuluan di paragraf 2 itu ada peraturan pemerintah nomor 11 2017 itu sudah diganti atau diperbarui dengan PP 17 tahun 2020. PP 17 tahun 2020. Iya, Pak. Atas perubahan PP 11 2017. Kemudian saya masuk di tabel rancangan kegiatan. Iya, Pak. Ya.
Di kegiatan 1 tahapan 2 itu ada melakukan sosialisasi dan diskusi kepada rekan sesama guru. Ini sosialisasi apa? Kita akan menerapkan perkalian pembagian ini, Pak, karena kita punya partner guru 1 itu sebenarnya guru matematika di sana, Pak. Cuma memang dia diinikan ke guru yang lain. Gitu. Ada guru matematika di sana. Kemudian di kegiatan 2, tahapan pertama, itu ada persiapan belajar. Ini harus difokuskan atau diruncingkan, ini terkait persiapan belajar apa. Karena banyak, persiapan belajar ini banyak. Iya. Ya, mulai dari persepsi, berdoa, mengabsen, penjelasan terkait penggunaan metode yang akan digunakan oleh Bapak nantinya. Ya, tolong dijelaskan ini terkait dengan Terima kasih, Pak. Kemudian yang terakhir dari saya adalah rincikan jadwal nanti pada saat laporan aktualisasi nanti per hari per tanggal, biar termanfaatkan waktu, kelihatan termanfaatkan waktu selama kurang lebih 30 hari kerja. Yep. Masukkan rencana aksi bela negara dalam laporan ini. Rencana aksi bela negara yang sudah disusun, direalisasikan, dikerjakan bersama dengan kegiatan aktualisasi serta tahapan-tahapannya. Iya. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yang sudah Bapak cantumkan di setiap tahapan, jangan hanya menjadi sebuah tulisan, tapi betul-betul Bapak terapkan pada saat Bapak melaksanakan setiap tahapan-tahapannya. Insya Allah siap, Pak. Kemudian nilai-nilai ini beserta dengan rencana aksi bela negara, jangan hanya Bapak saja yang menerapkannya, tapi ajak rekan-rekan Dewan Guru lainnya untuk bersama-sama menerapkan. Sehingga nilai-nilai ini bisa disebarkan kepada rekan-rekan guru. Kemudian jangankan hanya guru, ajarkan juga nilai-nilai kebaikan ini kepada anak-anak didik kita. Ya, sebelum kita mengajarkan, tentunya Pak Samsudin harus menerapkan terlebih dahulu, agar menjadi contoh baik kepada lingkungan kerjanya. Iya, betul. Ya. Kemudian tetap jaga kesehatan selama 30 hari kerja. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Kemudian konsultasikan kepada coach setiap kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak lakukan, ya, agar coach tahu sampai sejauh mana kegiatan dan tahapan yang Bapak lakukan. Lakukan bimbingan melalui telepon, SMS, WA, bebas. Mau tatap muka silakan, tapi dikondisikan dan disesuaikan dengan waktu dari coach. Karena coach mempunyai kesibukan yang padat sekali untuk mengajar. Jangan mendesak dan jangan memaksakan kehendak, ya. Cari waktu-waktu tertentu sehingga coachnya bisa mengatur waktu juga. Coach juga manusia dan butuh istirahat. Ya. Kemudian ada laporan per minggu yang harus Bapak penuhi di Kolabjar. Tahapan per minggu 1, 2, 3, dan 4. Silakan Bapak buat tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan tahapan mingguan yang Bapak kerjakan di kegiatan aktualisasi. Laporkan itu dan upload di Kolabjar. Jika Bapak terkendala dengan masalah jaringan, silakan Bapak buat saja. Nanti pada saat on campus, itu tetap Bapak upload di Kolabjar. Sehingga coach dan penguji tahu bagaimana tahapan-tahapan mingguan Bapak. Kemudian, tetap konsultasikan dengan mentor, minta saran dan masukan mentor, minta wejangan dari mentor, ya, terkait dengan kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Minta persetujuan mentor untuk mempermudah Bapak dalam bekerja, ya, karena mentor lebih tahu lingkup kerja yang ada di SMP 1 atas 22 Sigi ini. Mentor lebih paham kondisi dari sekolah tersebut. Jadi minta saran dan masukan. Mentor sudah lebih berpengalaman melewati beberapa proses masalah yang sudah terselesaikan, sehingga Bapak akan lebih mudah dalam bekerja dan melangkah untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini. Ya, sampai ketemu di 30 hari mendatang, lengkapi semua bukti-bukti atau output yang ada di dalam laporan ini dan itu akan saya tagih pada saat ujian aktualisasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Penguji yang telah memberikan masukan, perbaikan saran untuk peserta Pak Samsu. Jadi
catatan penting untuk Pak Samsu, di judul itu harus fokus dan lokus harus jelas ya. Memang kami membaca juga itu masih ada kekurangan yang harus ditambahkan, fokus dan lokus ya, supaya dia lebih jelas. Dan juga jadwal nanti dirinci per tanggal, nanti ke depan pada 30 hari ke depan dalam laporan dia harus per tanggal untuk kita bisa melihat, kan sudah dibuat per minggu, nanti tanggalnya tinggal menyesuaikan. Lantas juga tambah rencana aksi bela negara itu harus dicantumkan juga ya. Rencana aksi bela negara yang dilakukan bersama rekan-rekan guru dan siswa itu harus tercantum juga. Dan juga jangan lupa laporan per minggunya di Kolabjar seperti kata Pak Muji tadi, bahwa kalau tidak terkendala jaringan bisa pada saat di tempat jaringan bagus bisa di-upload ya. Baik, dan juga aturan tadi ya, menyesuaikan. Jadi aturan diperbaiki supaya jangan salah, karena ini akan menjadi laporan yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga kita buat yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mentor, terima kasih juga Pak Muji yang kita telah menyelesaikan seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih host dan Pak Mentor, terima kasih. Untuk peserta Pak Samsudin ya, bisa tolong diperhatikan masukan dan saran-saran baik dari mentor, penguji dan coach. Ya, terima kasih Pak Aham sudah selesai. Ya, Pak Mentor, ya, Pak Mentor ya, silakan Pak Mentor dan Pak Samsudin, silakan di live ya. Iya. Oh iya Bu, Ya. selanjutnya Pak Alham, mentornya Ya. juga sama. Iya. Oh sama, oh ya baik, berarti Pak Samsudin ya. Yang live. Oh, ya. Iya. Oke, Pak ya, baik. Sarip tetap di tempat.